Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, konsumen, sampai ke pengurai di dalam tanah. Organisme yang membuat makanan melalui fotosintesis disebut produsen. Di sebagian besar ekosistem tumbuhan adalah produsen utama. Organisme yang mendapatkan energi dengan memakan organisme lain disebut konsumen. Semua hewan adalah konsumen. Mereka mendapatkan energi yang mereka butuhkan dengan memberi makan organisme lain dalam ekosistem. Hewan yang memakannya dengan hanya memakan tumbuhan atau bagian tumbuhan itu disebut herbivora, sedangkan yang memakan hewan disebut karnivora, dan yang memakan tumbuhan juga serta hewan disebut omnivora. Beberapa organisme memenuhi kebutuhan energinya dengan memecah atau membusukkan sisa-sisa tanaman dan hewan yang mati dengan memakan yang telah dipecah. Organisme ini disebut pengurai. Selanjutnya ke jaring-jaring makanan, di mana jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Berdasarkan gambar di samping, terlihat beberapa rantai makanan yang sederhana dapat membentuk rantai makanan yang rumit dan kompleks. Semakin rumit suatu rantai makanan, bisa dikatakan bahwa ekosistem tersebut berada dalam keadaan seimbang. Hal ini disebabkan hilangnya satu spesies dalam ekosistem bisa dengan cepat diganti oleh spesies lain sehingga rantai makanan tetap berjalan. Contohnya, apabila populasi katak menghilang, maka ular masih dapat memakan tikus sebagai alternatif makanannya. Nah, inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, ada tumbuhan dimakan belalang, kemudian belalang ini dimakan dengan tikus. Nah, tikus dimakan ular, dan ketika tikus ini punah, ular bisa memakan katak, di mana katak ini adalah alternatif makanan lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, begitupun seterusnya. Selanjutnya yaitu piramida makanan, di mana piramida makanan ini menggambarkan hubungan antara organisme pada setiap tingkatan trofiknya. Hubungan yang terbentuk antara suatu organisme dalam piramida makanan yaitu berbentuk kerucut, seperti piramid. Nah, piramida makanan adalah suatu gambaran secara umum yang berhubungan antara komponen biotik dalam suatu ekosistem. Berbeda dengan rantai makanan, piramida makanan ini menggambarkan sebuah interaksi antara komponen biotik lebih dari sekadar satu peristiwa makan dan dimakan dalam sebuah rantai makanan. Dalam sebuah ekosistem, tumbuhan sebagai produsen yang mempunyai jumlah populasi lebih besar dibandingkan dengan tingkat trofik lainnya. Jumlah dari populasi produsen lebih besar dari konsumen tingkat pertama, kemudian konsumen tingkat kedua, konsumen tingkat ketiga, dan seterusnya hingga sampai konsumen puncak. Berdasarkan perbedaan tingkat populasi ini, bisa digambarkan sebuah diagram berbentuk piramida. Nah, dalam sebuah peristiwa makan dan dimakan, rantai makanan yang sudah dijelaskan sebelumnya menggambarkan sebuah interaksi predasi antara organisme dalam satu garis lurus atau linier. Sementara dalam piramida makanan ini menunjukkan suatu jumlah organisme dalam tingkatan trofik suatu ekosistem. Nah, gambar inilah suatu contoh bentuk dari piramida makanan, di mana tingkat produsen ada tumbuhan, dan tumbuhan inilah sebagai organisme autotrof atau yang menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian ada konsumen tingkat pertama, contohnya ada ulet, belalang ataupun tikus yang memakan langsung tumbuhan. Kemudian di tingkatan trofik yang ketiga atau di konsumen tingkat 2 ada seperti ayam, katak, dan tingkatan trofik yang keempat
atau dalam gambar ini sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak ada seekor ular ataupun elang. Nah, inilah contoh dari piramida makanan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai siklus biogeokimia, di mana siklus biogeokimia ini menggambarkan bagaimana senyawa dan unsur kimia dapat berpindah dari komponen biotik ke komponen abiotik, maupun sebaliknya. Siklus biogeokimia yang ada di ekosistem diantaranya yaitu yang pertama siklus air, siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus karbon. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah siklus air. Panas matahari menyebabkan air laut dan sumber air lainnya mengalami penguapan atau evaporasi. Cahaya matahari juga dapat menyebabkan transpirasi atau penguapan air dari tumbuh-tumbuhan. Uap air dari proses evaporasi dan transpirasi naik lagi ke atmosfer, lalu membentuk awan. Nah, jika melewati suhu dingin, uap air akan mengalami kondensasi menjadi titik-titik air dan kemudian jatuh ke bumi. Peristiwa ini disebut dengan persipitasi atau hujan. Air yang menghujani permukaan bumi dapat mengalir ke sungai atau menembus permukaan tanah menjadi air tanah. Air sungai dan air tanah dapat mengalir kembali ke laut lalu mengalami evaporasi kembali. Selanjutnya kita bahas mengenai siklus nitrogen. Nitrogen bisa masuk ke ekosistem melalui proses fiksasi atau pengikatan gas nitrogen yang ada di atmosfer oleh bakteri. Nitrogen yang difiksasi kemudian diubah menjadi amonium. Nah, amonium ini kemudian masuk ke proses nitrifikasi menjadi nitrit yang nantinya diubah menjadi nitrat. Nitrat dapat diserap tumbuhan melalui proses asimilasi jika tumbuhan dimakan oleh hewan. Nitrogen organik dari tumbuh-tumbuhan dapat berpindah ke hewan tersebut. Setelah makhluk hidup mati, nitrogen dapat kembali ke tanah dalam bentuk amonium melalui proses dekomposisi. Nitrogen dari tanah kembali lagi ke atmosfer melalui denitrifikasi. Nah, itulah siklus nitrogen.
Siklus biogeokimia selanjutnya adalah siklus fosfor, di mana fosfor banyak terdapat di bebatuan terbentuk dari sedimentasi. Di bawah perairan, batuan ini naik ke daratan karena adanya proses pengangkatan geologis. Hujan akan melapukan batu dan membawa fosfat yang ada di batu tersebut larut ke dalam tanah dalam bentuk ion fosfat. Ion fosfat dapat diserap oleh tumbuhan. Kemudian fosfor dalam tumbuhan dapat berpindah ke organisme lain melalui rantai makanan. Setelah organisme hidup mengalami kematian, fosfat kembali lagi ke tanah melalui proses dekomposisi dalam larut air tanah. Kemudian fosfor terbawa oleh air tanah hingga menuju perairan, lalu bersatu dengan senyawa lainnya membentuk sedimen atau endapan. Sedimen ini nantinya akan membentuk batu yang bisa terangkat ke daratan melalui proses pengangkatan geologis. Dan yang terakhir yaitu siklus karbon. Karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk gas seperti karbon dioksida. Karbon dioksida dapat diserap oleh tumbuhan dan diubah menjadi karbohidrat melalui fotosintesis. Karbon pada karbohidrat di tumbuh-tumbuhan bisa berpindah ke organisme lain melalui rantai makanan. Karbon yang ada pada makhluk hidup bisa kembali lagi ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida hasil dari respirasi. Nah, proses pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan bensin juga bisa menghasilkan gas karbon dioksida. Jika makhluk hidup mati, maka karbon yang dari tubuhnya akan kembali lagi ke tanah melalui proses dekomposisi. Dalam waktu yang lama, jasad organisme dapat menjadi sumber bahan baku fosil. Nah, kita sudah membahas apa saja komponen biotik dan abiotik, serta kita juga sudah bahas mengenai interaksi antara ekosistem dan bagaimana aliran energi serta siklus biogeokimia berlangsung di ekosistem. Dengan mempelajari aliran energi dan biogeokimia, kita bisa memahami bagaimana energi dan senyawa atau unsur kimia bisa berpindah di ekosistem, serta bagaimana peran makhluk hidup dalam proses tersebut. Hal ini menunjukkan adanya interaksi faktor abiotik dan faktor biotik di ekosistem. Oleh karena itu, bukan hanya faktor biotik saja yang harus dipelihara, tetapi juga kondisi abiotik kita jaga dengan baik agar ekosistem tetap stabil dan berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk penjelasan mengenai ekosistem cukup sampai di sini. Thanks for watching video guys and see you.